Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ma unzilat surah nadarat ba'duhum ila ba'd hal yarakum min ahadin thumma sarafallahu qulubuhum bi annahum qaumun la yafqahun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sadaqallahu 'azim, sadaqallahu 'ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita hidayah rahmat yang luar biasa. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syafaat yang kita dambakan dunia akhirat. Ma'asyiral muslimin, muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Dalam kajian kali ini sedikit menyinggung tentang kepribadian baginda Rasulullah SAW, biar kita sedikit paham, biar kita sedikit tahu dengan apa yang ditauladankan baginda Rasulullah SAW kepada umatnya. Ketauladanan baginda Rasulullah SAW ini tidak lepas dengan surat At-Taubah 128, 129. Ini manfaatnya luar biasa. Jadi ada manfaat daripada surat Taubah ayat 128, 129 ini. Ini merupakan suatu amalan apabila ini dibaca 11 kali sebelum tidur. Sekali lagi, Ustaz bilang, surat Taubah 128, 129 ini apabila dibaca 11 kali sebelum tidur, maka akan bisa melunaskan hutang, mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka, dan yang ketiga adalah menyembuhkan segala penyakit. Ayat apa itu, Ustaz? Sering kita dengar di mana-mana, dan ini ayatnya sudah merupakan suatu ayat yang gak asing buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yang 128 bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum, sungguh benar-benar telah datang kepada kalian masyarakat Arab, yaitu orang-orang Arab sendiri, Rasulun, seorang Rasul. Di sini Rasul di sini adalah baginda Rasulullah SAW. Siapa? Muhammad Rasulullah SAW. Min anfusikum, dari golongan kalian, dari golongan sendiri, dari golongan orang Arab itu, azizun, berat terasa, alaihi, baginya Rasul itu sendiri, ma'anittum, atas penderitaan yang telah kalian rasakan. Harisun, dia sangat menginginkan keselamatan, alaikum, atas kalian, bil mu'minina, terhadap orang mukmin, ra'ufu, Rasul sangat pengasih, rahim, amat penyayang. Jadi sungguh telah datang kepada kita ini adalah Rasul yang paling terakhir, yang akan nanti menyelamatkan, menuntun kita, membawa kita. Tidak hanya menyelamatkan dunia aja, dunia dan akhirat. Dari segala tindakan-tindakan orang Quraisy yang kejam, nyembah berhala dan dedek mengek. Ini baginda Rasulullah SAW, Rasul terakhir yang sudah ada ciri-cirinya. Yang sudah ciri-cirinya disebutkan dalam kitab Injil. Disebutkan di sini, semuanya tahu, muncul, lahirlah apa yang dinamakan baginda Rasulullah SAW, Rasul yang terakhir. Ini ayatnya. Fa in tawallau, maka jika mereka berpaling dari keimanan, fa in tawallau, berpaling dari keimanan, iman bagaimana? Al imanu atu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadil khairi wa syari. Ini yang dimaksud iman. Faqul, maka katakanlah, hai Muhammad, hasbiyallah, cukup bagiku Allah. La ilaha illa, la ilaha, tidak ada Tuhan
illahu, kecuali dia, kecuali Allah. Alaihi, kepadanya tawakal tu, aku bertawakal. Jadi kata-kata tawakal ini merupakan suatu hamba Allah yang benar-benar makrifatnya tinggi. Maka jadi hamba Allah, jadilah hamba Allah yang senantiasa banyak imannya, perbanyak suatu hal zikir kita. Senantiasa kalau kita sudah masuk dalam golongan hamba Allah yang tawakallah, wa ma ya'tawakal Allah fahuwa hasbuh. Andai kata kamu menjadi hambaku yang bertawakal, maka akan kucukupi semua kebutuhanmu. Kebutuhan kita dicukupi. Siapa yang mencukupi? Langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekening kita senantiasa diisi. Siapa yang ngisi? Langsung dari rekening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara Allah memberikan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Segala apa yang kita lakukan langkah demi langkah sukses tanpa ada gejala ataupun ganjalan-ganjalan yang bisa membatalkan. Ini sudah merupakan ciri-ciri bahwa kita sukses dunia akhirat. Ini yang kita cari. Kesuksesan dunia ini tidak hanya kaya raya, tetapi kita menjadi hamba Allah yang cukup, berkecukupan. Ketika mendapatkan rezeki selalu senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini la in syakartum la azidannakum. Terus tawakal itu bertawakal wahwa, dan dia adalah Rabbul Arsy, Tuhan pemilik arsy, Allah pemilik arsyil azim yang maha agung. Siapa pemilik arsy? Allah yang maha agung, Allah yang maha segala-galanya, Allah yang maha mempunyai sifat asmaul husna, tidak bisa terbandingkan. Kemudian dengan datangnya atau munculnya suatu ciri-ciri Rasul yang terakhir, siapa itu yang disebutkan dalam Taubah 129, 128, yaitu baginda Rasulullah SAW. Maka di sini ada yang kadang-kadang kita tahu apa nggak tahu, sekarang Ustaz jelasin. Ada 10 keistimewaan Rasulullah SAW selama beliau hidup yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Apa 10 keistimewaan itu? 10 keistimewaan Rasulullah SAW adalah: 1. Rasulullah tidak pernah iktilam atau mimpi basah sepanjang hidupnya. Jadi Rasulullah itu tidak pernah mimpi basah atau iktilam sepanjang hidupnya. Nggak pernah. Mimpi berhubungan nggak pernah. Kenapa? Rasulullah dijamin kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita mimpi basah, mimpi ini ada aturan-aturannya, ada pelajaran-pelajaran yang mengurusi atau belajar tentang apa yang dinamakan mandi junub. Ini istimewaan 1 baginda Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah tidak pernah iktilam atau mimpi basah sepanjang hidupnya. Yang kedua, Rasulullah tidak pernah menguap atau satu kali pun. Jadi menguap yang dibuka yang kemarin Ustaz pernah bilang, yaitu tempatnya sarang masuk setan dan jin, itu salah satu pertamanya adalah menguap. Ketika menguap, masuklah ke dalam setan, ke dalam tubuh kita. Rasulullah tidak pernah menguap satu kali pun. Keistimewaan Rasulullah bagi yang kedua. Yang ketiga, binatang-binatang tidak akan lari jika beliau Rasulullah SAW mendekat. Jika baginda Rasulullah SAW mendekat, binatang itu tidak akan lari. Yang keempat, tak seekor lalat pun pernah hinggap di tubuh baginda Rasulullah SAW. Tidak ada. Ini ciri-ciri orang suci. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jalani juga begitu. Tidak ada satu lalat pun hinggap di tubuh Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Makam-makam para wali, mereka-mereka itu yang masih mengandung karomahnya, ketika lalat lewat di atasnya jatuh. Burung lewat di atas makamnya jatuh. Kenapa? Saking kuatnya karomahnya. Maka dari itu Rasulullah tidak pernah lalat itu hinggap dalam tubuhnya seumur hidupnya. Tidak pernah. Coba kalau kita bukan nggak pernah lagi, sering kita dihinggapi lalat. Artinya apa? Kita bisa ngaca bahwa kita ini mungkin hamba Allah yang banyak dosa. Nggak mandi 2 hari aja, kelihatan nggak mandi, udah dirubung lalat.
disumuti lalat baik dari sana sini, bahkan lalat yang besar, lalat hijau itu bawa kotoran sangat dibawa ke sini, masuk ke dalam tubuh kita, ke baju kita, najis nggak tahu bagaimana itu nggak tahu. Makanya ini penting. Yang kelima, beliau mampu melihat belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat depan. Baginda Rasulullah SAW itu bisa melihat belakang sebagaimana baginda Rasulullah SAW melihat ke depan. Kalau kita nggak bisa, kita melihat ke belakang nggak bisa. Kok bisa seperti itu? Itu merupakan suatu keistimewaan dari Allah yang berikan kepada kekasih Allah, baginda Rasulullah SAW. Yang keenam, ini yang paling penting. Baginda Rasulullah SAW ketika buang hajat, kalau kita adalah BAB, ya, tidak ada bekasnya sama sekali. Langsung dilahap oleh bumi. Tidak ada bekasnya sama sekali ketika baginda Rasulullah SAW buang hajat. Yang ketujuh, baginda Rasulullah SAW hatinya tidak pernah tertidur walaupun matanya terpejam. Jadi hati baginda Rasulullah SAW, hati ini, kolbi ini tidak pernah tertidur. Meskipun mata ini terpejam. Kita bisa apa enggak? Kita tidak bisa. Sering kita lakukan, hati ini senantiasa gundah. Tidak pernah ada imannya goyah dan tetek bengek yang lainnya. Masya Allah. Yang kedelapan, tidak memiliki bayangan meskipun berjalan di bawah terik matahari. Baginda Rasulullah itu, ya, baginda Rasulullah itu kalau jalan di atas ada matahari terik, tidak ada bayangannya di bawah. Tidak ada bayangannya sama sekali. Ini baginda Rasulullah SAW. Kalau kita jalan, ada bayangan. Yang kesembilan, ketika duduk di majelis, kedua pundaknya selalu lebih tinggi daripada yang lainnya. Yang kesepuluh, keistimewaan baginda Rasulullah SAW dilahirkan ke dunia ini sudah dalam keadaan khitan atau sudah disunat. Ini merupakan suatu ciri-ciri, suatu hal yang Allah berikan kepada kekasih Allah, Rasul paling terakhir. Yang punya sifat bisa dipercaya, tidak pernah bohong, tidak pernah memfitnah apapun bentuknya. Ini baginda Rasulullah SAW. Kenapa seperti ini? Karena baginda Rasulullah adalah contoh. Memberikan tauladan kepada umatnya. Enggak 1, 2, 3 umat. Beribu miliaran umat nantinya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Kalau kita sudah tahu seperti ini, apa yang kita kaji seperti ini, ketika kita ingin mendatangkan atau ketika ingin kita kangen dengan baginda Rasulullah SAW, apa yang kita lakukan? Kekangenan kita pada baginda Rasulullah SAW cukup kita obati dengan kita berbanyak baca sholawat, sholawat dan sholawat. Maka pentingnya sholawat sampai ada firman Allah yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini merupakan suatu hal. Mari kita bersolawat terus kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita kaji senantiasa memberikan kita nuansa yang baru, nuansa ketenangan hati pada diri kita. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Jika ada kurang dan lebihnya dalam Ustaz menyampaikan, Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada benarnya, itu murni kebenaran dari firman Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.